Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Pagi, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Iya, kan habis hujan ya, makanya lagi pada lesu-lesu semua. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ini di sini Ibu sendiri yang akan membawa kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu, ini apa? Bertanya dulu. Semua masih semangat? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Terbawa virus, karena virus ada hujan. Sekarang jadi takut juga kalian virus, komalele di kosle. Oke, baik. Di sini kita ini apa dulu ya? Perkenalkan diri dulu ya. Ibu akan ini. Anastasia Christina Reti. Hadir, Ibu. Yudit Lanan. Hadir, Ibu. Karma. Ada, Ibu. Ian Liu. Hadir, Ibu. Arista Wodo. Hadir, Ibu. Aisyah Aiwani. Hadir, Ibu. Putri. Hadir, Ibu. Anastasia Christina Reti. Hadir, Ibu. Hadir. Maria Perada Hutun. Hadir, Ibu. Oke, baik. Kurang lebih kita ada ya hampir mau 10 orang. Mungkin masih ada teman-teman lain yang ingin bergabung, tapi kita menunggu, kita lanjut saja dulu ya. Ya, Ibu. Di sini Ibu tidak bisa mengajak kalian untuk bermain ice breaking karena kita ini melakukan secara virtual. Jadi di sini Ibu akan bertanya sedikit tentang kalian. Ini apa yang terjadi sekarang, fenomena yang terjadi nih, yang lagi viral nih, kira-kira fenomena seperti apa? Corona, Ibu. Iya, Kecelakaan juga, Ibu. Oh, betul ya, kecelakaan, corona, apalagi kita sekarang musim hujan begini nih. Jadi Ibu harapkan adik-adik semua ini tolong kalau corona nah tolong jaga jarak, pakai masker. Nah, kalau hujan nah ingat ya sediakan payung. Soalnya kita bukan mau silih kenangan tapi silih genangan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Baik. Hai. Kalau semangat begini kan enak kita mulai toh. Ya, Ibu. Oke, baik. Adik-adik sudah tahukah kita akan melakukan apa hari ini? Belum, Ibu. Belum tahu, Ibu. Baik, di sini kita akan melakukan melakukan layanan bimbingan klasikal, di mana layanan bimbingan klasikal itu terdiri atas peserta didik dalam jumlah yang besar dalam sebuah ruangan. Tapi di sini karena kita terkendala COVID-19, jadi kita melakukannya menggunakan Zoom atau menggunakan daring dengan jumlah orang terbatas. Yang Ibu pilih saja yang Ibu masukkan yang untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu layanan bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal adalah tujuan, tadi Ibu sudah jelaskan layanan bimbingan klasikal itu apa, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan. Tujuan dari bimbingan klasikal itu sendiri adalah untuk memandirikan peserta didik atau konseli. Jadi di sini bimbingan klasikal itu Ibu akan membuat kalian ini untuk mandiri dalam hal kalian mau melakukan apa saja, kalian bisa berusaha sendiri dengan materi yang akan Ibu sampaikan sebentar. Baik, sampai di sini apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Ibu akan menjelaskan juga langkah-langkah yang harus kita taati saat melakukan melakukan layanan bimbingan klasikal. Di mana yang pertama Ibu akan menyampaikan materi, setelah Ibu menyampaikan materi,
Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya. Jika ada yang ingin menambahkan, bisa menambahkan juga. Oke? Oke, Ibu. Ibu mulai ya. Hari ini kita materi tentang bullying. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena Ibu tidak bisa share screen, tapi sebentar Ibu akan membagikan kalian medianya. Medianya ini berupa PowerPoint dan leaflet. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah juga tidak apa-apa. Dan yang penting adik-adik harus mendengarkan dengan baik sehingga kalau tidak dimengerti bisa ditanyakan. Oke, pengertian bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional. Psikologi seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dan tujuan membuat korban menderita. Jadi di sini bullying itu adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain baik menggunakan verbal maupun non verbal baik secara fisik dengan alasan untuk membuat si korban itu menderita atau ketakutan. Nah, itu istilah dari bullying ini berasal dari bahasa Inggris bull yang berarti benteng. Secara etimologi bully berarti penggertak. Penggertak orang yang mengganggu, penggertak orang yang lemah. Nah, bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat yang artinya mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Nah, yang kedua bullying secara rasional. Bullying secara rasional ini ialah melakukan dengan sosial seseorang yaitu dengan pengucilan, penghindaran, pengabaian. Kalau secara fisik, adik-adik tahu bullying secara non-verbalnya itu ya dengan memukul teman yang lemah, mengganggu, memukul teman yang lemah, itu yang secara fisik. Kalau non-verbal tadi yang verbal tadi dengan kata-kata. Nah, ini dampak dari bullying itu ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatifnya itu ini anak akan korban bullying ini akan sering menutup diri dari lingkungan sosial, tidak percaya diri, serta lebih memilih menyendiri dan tidak mau bergabung dengan siapapun. Nah, dampak positifnya yaitu anak-anak korban bullying cenderung akan lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Jadi dia yang berikutnya termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak lagi direndahkan. Oke, baik. Mungkin materi yang Ibu sajikan hanya sampai di situ. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Atau jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Baik, Ibu. Ibu. Ya, baik. Nona Anastasia, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik Ibu. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara guru BK, maksudnya Ibu untuk menangani anak yang bermasalah atau mengalami bullying tersebut, Ibu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Ibu. Baik, Nona Asia. Baik, Ibu. Ini saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana jika korban yang dibully itu kadang-kadang kan merasa trauma. Kira-kira apa yang bisa kita sebagai teman lakukan untuk membantu dia agar bisa menghilangkan traumanya? Terima kasih, Ibu. Baik. Masih ada lagi yang ingin
Ibu, jaringan kok, Ibu. Jangan marah ya, jaringan mungkin. Iya, Ibu, jaringan, Iya, jaringan. Ibu. Ya, Ibu. Ya. Ya, di sini Ibu sudah ini mendapat dua penanya tadi, yaitu dengan dari adik Aisyah Aiwani dengan dari adik Anastasia. Nah, pertanyaan Ibu akan menjawab pertanyaan dari adik ini Aisyah Aiwani. Apa yang kita lakukan ini jika apa yang kita lakukan untuk korban yang merasa trauma dibully. Nah, di sini yang pertama, Ibu pernah ada materi yang sudah Ibu baca, bukan Ibu baca, ketika orang yang dibully merasa trauma itu yang pertama harus mendekatinya. Setelah kita mati dia, kita harus memberikan dia kasih sayang yang full. Setelah memberikan dia kasih sayang yang full, dia mampu, maksudnya dia mampu ada dalam dekapan kasih sayang tersebut. Setelah dikasih full, otomatis dia merasa bahwa ternyata masih ada orang yang peduli dengan dia. Nah, setelah itu, kalau misalnya di sini traumanya berlebihan, berarti kita bisa mengalihtangankan kasus. Di sini mengalihtangankan kasus, kita bisa memberikan ke orang yang lebih yang lebih profesional. Bisa di sini kita berikan kepada psikiater. Karena bidang kita bukan trauma, ini bukan hanya trauma sekedar trauma, tapi ada yang membuat sampai depresi, stres. Jadi itu kita bisa alihtangankan kasus kepada psikiater atau psikolog. Mungkin seperti itu. Aduh, jaring kok. Jaringan, Ibu. Jaringan, Ibu. Kawinan. Betul ya. Ini apa adik-adik sudah mendengar ini jawaban dari Ibu atau belum? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah dengar, Ibu. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara guru BK? Nah, tadi hampir sama dengan dari si Aisyah Aiwani. Yang pertama itu kita harus menaruh kasih sayang sepenuhnya kepada si korban bully, sehingga rasa trauma dibulinya itu bisa sedikit demi sedikit menghilang karena kita sudah memberikan sepenuhnya kasih sayang. Jadi mereka menganggap bahwa ternyata masih ada orang yang sayang kepada mereka. Ya, mungkin seperti itu dari pertanyaan yang adik-adik dong berikan dengan jawaban yang Ibu berikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ibu persilakan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan, ya, ini jika sudah tadi adik-adik mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, kira-kira ini ke depannya adik-adik akan melakukan apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik mendapati teman yang memiliki teman yang dibully? Mungkin jika ada teman yang dibully, kita harus lebih perhatian penuh kepadanya dan selalu memberikan dia dorongan untuk tidak kelihatan lemah sehingga orang tidak membulinya, begitu Ibu, atau merendahkannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih adik Anastasia. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan meminta, nanti Ibu akan bagikan ini LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada adik-adik
Setelah habis pertemuan ini, Ibu akan mengirimnya. Jadi mohon diisi ya adik-adik. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu mau meminta, ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Ibu paparkan materi dari awal hingga akhir. Ibu persilakan. Jadi Ibu, Oke. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh membullying sesama kita. Kita harus saling mendukung dan mendorong sehingga pokoknya tidak ada membullying orang lain begitu. Kita harus lebih saling membantu dan mendukung Ibu sehingga orang yang lemah tidak diremehkan Ibu. Mereka harus lebih banyak mendapat perhatian. Kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin seperti itu kesimpulan yang untuk hari ini yang telah Ibu paparkan materinya. Nah, jika ada yang kurang, jika ada yang lebih, mohon dimengerti. Jika Ibu salah menyampaikan, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Ini sekian dan terima kasih. Tapi sebelum kita menutup rangkaian kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu membawa kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Ini Ibu dan teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, tetapi saya mengajak kita datang ke pertemuan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Berdoa kepada selesai. adik-adik semua. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.